Pernah nggak kepikiran, kenapa akses finansial masih jadi privilege? Kenapa harus ada yang nentuin siapa yang boleh dapat pinjaman dan siapa yang enggak? Bagaimana kalau sistem keuangan bisa jadi lebih fair, inklusif, dan nggak dikontrol secara sepihak? Selamat datang di DeFi alias Decentralized Finance. Di sini nggak ada credit score yang menilai kelayakan kamu, nggak ada jam operasional yang membatasi akses kamu, yang diperlukan cuman internet, crypto wallet, dan smart contract yang memperlakukan semua orang dengan adil. Let's dive in. Tapi sebelum masuk lebih dalam, aku mau nekenin satu hal. Terkadang aku akan pakai kata protokol yang secara makna itu sistem di balik layar. Nah, di Web3, protokol dan di app itu sering dipakai tukar-tukaran. Jadi, anggap aja konteksnya sama. Traditional finance atau TradFi itu kayak bank konvensional dengan berbagai persyaratan. Mau pinjem, harus ada KTP, NPWP, slip gaji, agunan, dan dokumen lainnya. Prosesnya bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. DeFi? Ini kayak koperasi atau pegadaian digital yang buka 24 jam. Siapa aja bisa akses, kapan aja, dari mana aja. Gak peduli kamu siapa. Smart contract yang jadi sistemnya, dan dia memperlakukan semua orang dengan aturan yang sama. Sebelumnya, kita udah belajar tentang blockchain, smart contract, dan token. Nah, teknologi ini dipakai untuk bikin layanan finansial called DeFi. Mulai dari trading, utang piutang, sampai produk investasi seperti reksadana pun ada. Bedanya, semua prosesnya itu cepat, transparan, dan satu-satunya perantara adalah smart contract platformnya. Kalian nggak perlu isi form data diri, cukup connect wallet, pilih layanan yang mau dipakai, dan smart contract bakal otomatis ngatur semuanya sesuai aturan yang udah disetujui. Kalau dibandingkan dengan checks, trading di DEX punya satu resiko penting, yaitu slippage. Selisih antara harga saat order dibuat dengan harga saat dieksekusi. Untuk mengantisipasi ini, biasanya ada fitur slippage tolerance, yaitu batas selisih harga yang bisa kita set sendiri, supaya ordernya nggak meleset terlalu jauh. Sama kayak di bank, di DeFi juga ada sistem pinjam-meminjam. Bedanya, semuanya serba digital, transparan, dan platform fee-nya jauh lebih rendah. It's like koperasi atau pegadaian digital di mana kalian bisa jadi peminjam atau yang meminjamkan. Di sini, suku bunga nggak ditentukan secara sepihak, tapi ditentukan dengan rumus supply and demand. Bunga yang datang dari mana? Sama seperti sistem bunga pada umumnya, dari borrowing fee yang dibebankan ke si peminjam. Oh ya, ini penting. Hampir semua pinjaman di DeFi itu harus pakai jaminan, dan nilainya harus lebih dari nominal yang dipinjam. Mirip kayak di Pegadaian. Misalnya mau pinjam 100 USDT, kalian harus nyetor kripto senilai 150 USDT sebagai jaminan. Kenapa begitu? Karena di DeFi nggak ada KYC. Jadi nggak ada data pribadi buat kejar kalian kalau kabur. Selain itu, kalau nilai jaminan kalian turun, di bawah batas aman platform, jaminan kalian tuh akan dijual sebagian untuk mengamankan posisi utang kalian. Ini terjadi jika kripto jaminan kalian tuh anjlok terhadap kripto yang dipinjam. DeFi ini nggak cuman soal utang piutang, tapi juga peluang nyari untung dari aset yang nganggur melalui beberapa di app, atau istilah kerennya yield farming. Saat ini ada ratusan di app DeFi, dan kebanyakan prinsipnya adalah staking dan liquidity mining. Staking ini mirip deposito, di mana kalian tuh mengunci aset dalam durasi tertentu untuk mendapatkan imbal hasil. Ada dua jenis. Pertama, staking coin untuk securing network proof of stake kayak Ethereum, Solana, atau Sui. APY-nya bisa mencapai 7% atau lebih. Kedua, staking token project tertentu untuk dapat reward tambahan dari project tersebut. Biasa tergantung event atau collaboration dengan project lain. Kalau di liquidity mining, kalian menjadi liquidity provider
yang kerjaannya menyediakan dana kepada DEX atau lending protokol agar orang lain bisa trading dan meminjam dengan lancar. Sebagai gantinya, kalian mendapat bagian dari fee setiap transaksi sampai bonus token dari protokolnya. Untuk menjadi liquidity provider atau LP di DEX, kalian perlu deposit sejumlah kripto ke liquidity pool. Liquidity pool itu seperti wadah berisi 2 atau lebih token yang biasa disebut dengan token pair. Setelah deposit, kalian akan mendapat LP token yang mewakilkan share kepemilikan kalian dalam pool tersebut. Saat ini, aktivitas DeFi masih banyak di ekosistem Ethereum, tapi network lain seperti Solana dan Sui juga sedang gencar membangun ekosistem DeFi-nya sendiri. Kalian bisa coba explore DeFi protokol yang terkenal agar terbiasa dengan interface-nya. Singkatnya, DeFi membuat layanan keuangan jadi transparan, inklusif, dan efisien buat semua orang dengan modal internet dan aset kripto. Tapi ingat, resiko tetap ada. Apalagi kalau dijanjiin keuntungan yang sangat tinggi. Di DeFi, kalian jadi bank untuk diri sendiri. Jadi, kalian yang pegang tanggung jawab penuh. Kita akan perdalam sisi gelap DeFi di modul berikutnya agar kalian stay safe di DeFi.